Seorang pria, nomor 1 dulu ya. Ahmad Miftahul sudah datang? Ada kan? Belum datang. Alaris Alodia. Oke, yuk. Seorang pria. Dokter perempuannya enggak masuk. Loh, kok hilang lagi? Itu orang enggak salah. Aku juga salah. Mana? 30. Oke, yuk. Iya. Alaris. Seorang pria 46 tahun datang ke klinik dengan keluhan keluar nanah dari kelamin sejak 5 hari yang lalu. 7 hari yang lalu pasien mengeluhkan nyeri saat berkemih. Pasien mengaku riwayat berhubungan badan dengan pacar tanpa menggunakan kondom. Mikroorganisme yang paling mungkin sebagai etiologi kasus di atas adalah Neisseria gonorrhoeae. Kenapa? Gimana? Bisa satu bisa jalan-jalan kan lagi? Yuk, siapa yang mau jawab? Karena dia kencing nanah. Oke, kemudian apakah kencing nanah selalu harus dengan Neisseria gonorrhoeae? Kemudian kalau klamidia traumatis keluarnya kencing juga. Tapi apa yang membedakan klamidia? Jadi enggak juga ya kalau klamidia traumatis itu onsetnya lebih panjang dibandingkan dengan Neisseria gonorrhoeae. Sih kalau Neisseria gonorrhoeae biasanya maksimal 7 hari ya. Oke. Tuh, oke. Jadi jawabannya adalah Neisseria gonorrhoeae ya. Oke. Kemudian kasus tadi ya, pada pemeriksaan lab didapatkan ini beda kasus ya ternyata. 46 tahun datang ke klinik dengan keluhan keluar nanah dari kelamin sejak 10 hari yang lalu. 2 minggu terakhir pasien mengeluhkan nyeri saat berkemih. Nah, ini tadi untuk tadi ya, untuk sekalian menerangkan yang kita bahas tadi. Pasien mengaku riwayat berhubungan badan dengan pacar tanpa menggunakan kondom. Pada pemeriksaan pengecatan gram pada tubuh uretra didapatkan leukosit 50 per lpb per lapangan pandang ya. Tidak didapatkan diplococcus gram negatif intraseluler. Jadi diagnosa pasien ini Amelia, ada yang Amelia? Oke. Diagnosa pasien ini kira-kira apa? Gramnya nggak kelihatan diplococcusnya, tapi yang tampak adalah leukosit lebih dari 50 per lapangan pandang. Kalau tadi uretritis gonorrhoeae, infeksi gonorrhoeae, pemeriksaan penunjangnya apa? Gram, ya. Kemudian apa yang akan diharapkan? Akan tampak apa kalau pada infeksi gonorrhoeae gramnya? Gram negatif. Kemudian bentuknya
Diplococcus gram negatif intraseluler, ya. Itu adalah gambaran dari. Nah, sekarang pertanyaan saya kemudian adalah diagnosa banding dari uretritis gonorrhea apa? Herpes. Kemudian apa lagi? Coba kita lihat ya. Oke. Uretritis gonorrhea penyebabnya adalah sudah disebut Neisseria gonorrhea, ini ya. Diplococcus gram negatif. Kalau gram negatif berarti gambaran warnanya apa? Merah. Di dalam dan di luar leukosit atau sel, ya. Oke. Nah, saya lihat. Oke. Diagnosa banding. Diagnosa banding pada laki-laki satu uretritis non spesifik, yang kedua adalah infeksi saluran kecil. Uretritis non spesifik biasanya pada pria disebabkan karena Chlamydia trachomatis, ya. Oke. Saya mau menerangkan yang tadi. Oh, ini kelihatan nggak ya? Nggak terlalu kelihatan ya. Gimana ya? Kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan ya? Oke. Pasien datang, ini namanya sindroma pendekatan sindrom pada STD atau IMS. Pasien datang dengan keluhan discharge uretra atau disuri. Apa itu disuri? Nyeri saat berkemih, ya. Kemudian pada kita lakukan anamnesa termasuk bawaannya coitus suspectus. Apa itu coitus suspectus? Hubungan seksual yang kita curigai sebagai awal dari masa penularan atau inkubasi, ya. Kemudian pada pemeriksaan fisik kita lihat tanpa adanya discharge pada uretra. Ini yang tidak memiliki mikroskop, pemeriksaan mikroskop, ya. Jadi kalau ada dua pendekatan sindrom, yang satu kalau kita di klinik yang tanpa ada mikroskop, kalau kalian dapat soal yang tidak ada hasil pemeriksaannya lab, berarti sudah kita anggap bahwa pasien itu adalah uretritis gonorrhea, infeksi gonorrhea. Jadi kita anggap begitu, kemudian dapat terapi. Terapinya masih ingat di kuliah saya sebelumnya yang tadi? Apa tadi? Cefixime 400 mg single dose ditambah dengan azithromycin 1 gram per oral single dose, ya. Ini adalah first line dari infeksi gonokokal, ya. Balik ke pendekatan sindrom. Kalau kita nggak punya mikroskop untuk pewarnaan gram, yang kita lakukan adalah kita obati pasien sebagai uretritis gonorrhea diikuti dengan yang non gonokokalnya. Jadi apa tadi? Cefixime 400 mg single dose diikuti dengan azithromycin 1 gram dosis tunggal per orang. Oke. Next slide. Ini adalah pendekatan sindrom di mana kita memiliki peralatan pengecatan dur tubuh atau discharge. Pasien datang dengan keluhan discharge atau disuri, lakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, kita lihat adanya discharge pada uretra, kita lihat gramnya, ya, ini untuk menjawab soal yang tadi. Kalau ternyata gramnya ada Diplococcus gram negatif intraseluler, berarti sudah tertegakkan bahwa pasien ini adalah uretritis gonorrhea. Sehingga terapinya yang kita berikan adalah terapi sebagai uretritis gonorrhea, ya. Lihat panah ke kanan. Ternyata pada pemeriksaan gram kita tidak mendapatkan adanya Diplococcus yang tadi. Gambaran Diplococcusnya nggak ada, ya. Yang ada adalah PMN yang banyak.
lebih dari 5. Sehingga pada kasus ini kita nggak bisa terapi sebagai uritis gonorrhea karena kita nggak dapat tuh bentukan diplococcus gram negatifnya. Jadi kita anggap pasien ini adalah uretritis non gonokokal atau yang non spesifik. Dimana tadi sudah saya sebut bahwa mostly sebagian besar disebabkan karena adanya chlamydia trachomatis. Oke, sampai sini ada yang ditanya? Ngerti? Apa saya terlalu cepat? Kalian kapan ujian? Senin. Soal dari apa? Blog ini berapa soal kemarin? MCQ berapa ya? 100 deh. Nggak nyampe. Oh, nggak nyampe. Oke, kembali ke soal tadi. Amelia tadi ya. Oke. Jadi pasien ini, balik lagi ya. Pria 46 tahun datang ke klinik dengan keluhan discharge pada kelamin sejak 10 hari yang lalu. 2 minggu terakhir pasien mengeluhkan nyeri saat berkemih. Pasien mengaku riwayat berhubungan badan dengan pacar tanpa menggunakan kondom. Nah, pada pemeriksaan pengecekan gram didapatkan leukosit 50 per 8 radang. Tapi kita tidak dapatkan diplococcus gram negatif intraseluler. Jadi pasien ini pasien apa? Uretritis non gonokokal atau non spesifik. Terapinya yang mana? Balik ke kuliah. Kalian masih ada kuliah saya kan? Intinya, slide-nya masih ada nggak? Jadi pengobatannya hanya asitromisin atau doxycycline. Yes. Loh lagi. Ini kenapa ya? Nanti minta ganti kok. Iya dok. Ini memang begini ya? Nggak bisa di ganggu juga. Loh, kok nggak bisa? Pengobatan yang non-gonokokalnya itu ada di sisi kanan, ya. Oke. Tapi asitromisin ini juga bisa diganti dengan tadi. Apabila infeksi chlamydia belum bisa dieksklusi, pengobatan ditambah dengan doxycycline 2 kali 100 mg per oral selama 7 hari. Ya. Jadi yang saya bisa bilang bahwa uretritis non spesifik atau non gonokokal sebagian besar disebabkan karena chlamydia trachomatis yang disebut sebagai chlamydosis. Ini kenapa ya? Oh dia kok dari sini dia nggak bisa. Oh ini coba. Kesana nggak ada bluetooth ya?
tuker apa? Pembawa ini terus mungkin lagi bad mood juga sih kita juga apa akhirnya jadi telepon gimana kita sebenarnya buat foto-foto saya kenapa kayak tidur kita bed juga iya tuh maksudnya kan dia pembilang sambil dia tuh oh malah masuknya sudah beban anjir bed tekan terus dia sudah mati anjir ya atau nggak usah ini aja lu setting sih kemarin nggak bisa apa pakai di lalu kalau yang ngomong batu kasar anjing lagi setiap pemilihan situ bikin dulu sama apa tapi tinggal mana emang lu suruh mana mereka sudah punya amel tuh buka satu ini apa yang kuliah dari tempat malu najis baik kan belum ya tapi kita kuliah senang dari itu bukan pun lu katanya lu sudah belum toh nah bukan bu nggak lu bilang bukan juga mau cuti betal goblok berapa? Kamu dengerin record kan? Enggak, kamu denger apa? Enggak. Itu kamu record. Mana ya? Di gue neng 6 Januari aduh ada Emi nggak bisa oke lagi lanjut kau foto semuanya dibalas nah sana tanggal berapa sana? 6 Januari kok nggak ada hoki Jo 6 Januari ini kok yang 6 Januari hoki OVO animale oke next itu habis itu topik datang ini ingat Oke. semua Jadi dosis itu 2x100 selama 7 hari ya. Udah ada foto kan kalian? Tolong didokumentasi dan dipelajari ya. Seorang wanita 32 tahun datang ke klinik dengan keluhan luka pada kelamin sejak 5 hari yang lalu. Luka pada kelamin. Didapatkan keluhan nyeri saat berhubungan dan tidak terasa perih saat kencing. Nyeri skala 4 ya, pada skala 1-10 tidak ada riwayat demam sebelumnya. Pada pemeriksaan fisik pada regio genitalia labia minor dextra didapatkan ulkus dangkal multiple dengan dasar jaringan slav berkelompok, dasarnya eliptim, tidak tertutup krusta, tidak didapatkan pembesaran kelenjar getah bening regional, sehingga pada pemeriksaan penunjang yang kita sarankan untuk pasien ini, ada yang bisa menjawab kan? Kalau enggak, saya baca
Kita curiganya apa sih? Luka pada kelamin 5 hari yang lalu. Nyeri herpes. Jadi kalau herpes virus, pengenalan penunjangnya Chancellor. Chancellor atau camlidas ya. Biasanya kita lakukan pemeriksaan itu pada pasien-pasien dengan suspek suatu infection, viral infection ya. Jawabannya camlidas. Oke. Next, Asafita. Ada kan? Oke. Pasien tadi ya. Nah, sekarang herpes yang mana? Herpes itu kan banyak ya. Herpes yang mana? Yuk kita bedah satu-satu. 32 tahun wanita datang, luka pada kelamin 5 hari yang lalu, nyerinya nggak terlalu ya, skala 4 kan tidak terlalu nyeri ya. Tidak ada demam, tidak ada, yang paling penting adalah tidak ada riwayat sakit ini seperti ini sebelumnya. Sehingga kalau sudah tidak ada riwayat sakit seperti ini sebelumnya, pemikiran kita adalah yang episode pertama. Kenapa kok harus non-primer? Apa bedanya? Apa bedanya episode pertama primer dan episode pertama non-primer? Coba saya cek dulu. Iya, perbedaan antara herpes genitalis primer masih ada kan kuliah saya yang ini? Nanti dibaca lagi ya. Oh iya, ini ada tambahan soal esai ya? 2 ya? 2 soal esai. Nanti kita saya share juga soalnya ya. Oke. Tapi janji setelahnya lulus, nggak lulus ya. Diapakan? Herpes genitalis primer ya. Vesicle herpetic genitalia eksternal, labia mayora. Coba disebut nyerinya ya. Jadi yang penting itu kalau pada herpes genitalis yang episode pertama yang primer biasanya disertai adanya gejala prodromal. Apa itu gejala prodromal? Cuma nyeri, kemudian adanya pembengkakan dan getah bening ya. Kemudian keluhan-keluhan sistemik yang lain, nyeri otot ya. Tapi kalau pada episode pertama yang non primer biasanya hanya lokal saja, seperti pada pasien kita yang ini. Oke. Yang agak tricky kalau soal kumat lagi. Sebentar. Bentar ya. Kenapa ya? Kayaknya nggak bisa ditinggalkan dari sini deh. Bukanya jadi nggak bisa buka kuliah. Gimana kalian? Siapa yang nggak bisa buka kuliah? Ini ada MI kan ya? Namanya kan PV.
jaket. Kalau buat dok, emak tuh sebisa. Kayak mau sudah Kalau soalnya non primas jawabannya. nangisnya. Aduh, gimana? Enggak, yang tadi di masalah perkembangan yang primat kalau ini. Iya lagi bodoh. Iya. Kan kita diam, dia marah, ngomong besar-besar pun akhirnya baru kita ngomong. Non primat biasanya asintomatik. Bapak luar kata. Taufik udah datang. Masalah tuh jam segitu. Bisa ya? Daviana dan Davin tuh belum tidur. Jadi gimana? Aku cara jempalnya. Tapi jangan bilang-bilang ya. Oke, yang esai itu nanti jawabannya ada di PPT saya. 1. Sebutkan, nggak usah pakai mic ya, nanti kedengeran ya. Ini short atau yang long? Dua-duanya short. Dua-duanya. Enggak short juga sih, tapi ya nggak lama. Maksudnya nggak jelaskan juga. Sebutkan kriteria perilaku seksual resiko tinggi. Kriteria perilaku. Perilaku seksual resiko tinggi untuk mengalami IMS. Langsung aja lah ya, soal jawabannya. ISK. IMS, infeksi Menular. menular seksual. Kamu sudah paling depan. Jangan sampai lah kalian. Oke, ini semoga bisa. Soal kedua. Ini jawaban soal esai nomor 1. Di foto aja, nggak usah dicatat. Begitu mau di foto langsung semua pegang handphone. Oke, ya. Next soal. Nah, baik banget sih ini ya. Ada MI-nya. Tuliskan edukasi yang diberikan pada pasien dengan infeksi gonore. Tapi udah di luar ya? Enggak, tapi ya gara-gara ini loh dari tadi kita terganggu. Enggak cukup, Mbak. Apa-apa deh? Udah selesai ini, Mbak Fe? Gak apa-apa, sebetulnya tapi ini sebenarnya aku tak selesaikan dulu sebelum diusir sama dokter. Hah? Aku gak bisa baca ini, kan? Gak apa-apa, itu ganti saya kasih. Kalau kita sekarang pakai kolom PPT masih bisa, temanya. Mereka melihat. Ini nggak bisa diganggu-ganggu. Nanti ya Mbak Be.
kelas remedi ada nggak? Yang mau saya share tentang file? Oh, boleh dong saya. Tadi pada geleng-geleng, begitu. Wes dihafalkan mati ya, jangan sampai salah. Pokoknya soalku harus 100. Dok mau tanya, Apa ditanya? itu yang edukasi poin 4 boleh nggak jawabannya cuma evaluasi pasangan seksual atau harus lengkap? Iya, evaluasi pasangan seksual itu aja. Dok mau tanya dong, Ya. yang MCQ tadi yang 3 soal itu aja kan? Enggak lah, masih ada 8 soal lagi, makanya itu mau saya share. Oke, siap. Yang penting tahu ciri-cirinya aja gitu. Hah? Yang MCQ, maksudnya tahu ciri-ciri penyakitnya sama pengobatannya. Soalnya kayaknya sama kayak UP waktu kelas umum. Oke, sudah. Sorry, nggak apa-apa. Bentar ya. File. Email dulu ya. Jangan pakai email Ciputra ya. Ada email yang lain? Ada dong. Bentar. Itu kok bisa apa udah banget yang kita mau sudah tua. Iya lah. Ayo saya mau tulis ya sih. Tidak apa. Silvia pakai pers. Pakai pers. Silvia itu sih bisa pakai pers. Ajarin Sabar. saya pusing. Rizwan, ayo. Simbol itu detail saya apa? Ini absennya sampai. Awal ini. Oh sudah. Tapi dua penting ini. Kenapa sih kok harus membuka tutup botol? Oh itu. Sudah ya. Aku send ya. Oke. Ujian hari Senin dong. Nah. Tapi kira 2 jam. Ternyata cuma 1 jam. Betul-betul bikin 1 jam. Oh. Hah? Kalah ya? Tidak, tak telepon yang betul topik. Iya, tak pikir saya 2 jam. Jadi nyampe-nyampe. Ketambah si kabel apa? Ini kalian kembar ya? Iya. Dia anak pungut. Bisa sama loh. Sama kayak si itu ya? Kenapa? Yang di IC kelas itu apa? Dava Deva. Iya. Lucu sih keponakan ada banyak ya. Ada 3 kembar dok. Oh, really? Iya. Ada Aman lagi cowok. Di sini? Iya. Ini ikut biasa lah. Syukuri dia. Aku bersyukur. Ayo sudah sini ditunggu loh sama para mahasiswa. Enggak, kan? Sudah, apa mau join? Join kelas? Udah. Cukup berarti ya? Hah? Saya sama dengan sesi tak pulang. Udah ngerti, udah paham, pintar, 100 pokoknya.
Yes. Ulan.